Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia dan merupakan kerajaan terbesar, paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Majapahit sendiri merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir yang ada di Nusantara sebelum digantikan oleh Demak, kerajaan Islam. Majapahit berdiri mulai dari 1293 sampai 1527 atau selama 234 tahun dengan pusat pemerintahan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Kejayaan kerajaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Apakah kalian pernah mendengar mengenai sumpah atau janji yang tidak asing berhubungan dengan kerajaan Majapahit? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada yang sangat terkenal berisikan tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dari jatuhnya Kerajaan Singasari oleh seorang bupati gelang-gelang bernama Jayakatwang, yang saat itu Kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja Kartanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kartanegara tewas. Melihat hal tersebut, Raden Wijaya, menantu Kartanegara, menyelamatkan diri dan menyeberangi Selat Madura. Raden Wijaya meminta bantuan Arya Wiraraja selaku penguasa Sugenap dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolua untuk menyerang Jayakatwang, sehingga Jayakatwang berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 1293 yang dinamakan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya memimpin selama 16 tahun dan akhirnya meninggal pada tahun 1309. Masa awal Majapahit. Raden Wijaya digantikan oleh putranya, Jayanagara, hingga tahun 1328 yang merubah pusat pemerintahan Majapahit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanagara, banyak terjadinya pemberontakan. Salah satunya yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti, karena berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jayanagara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Triphuwana Wijaya Tunggadewi, adik tiri Jayanagara, dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa tersebut, Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati dan mengucap Sumpah Palapa. Triphuwana kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Pengaruh Majapahit juga berpengaruh, mulai dari Semenanjung Malaya, Tumasik, hingga sebagian Thailand dan Filipina. Perang Bubat. Pada masa Hayam Wuruk, pernah terjadi pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya, Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke daerah Bubat untuk mengantarkan Dyah Pitaloka. Namun, Gajah Mada mengambil keputusan sepihak bahwa dia hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Mendengar hal tersebut, kerajaan Sunda menolak dan marah hingga terjadilah pertempuran yang memakan banyak korban. Masa kemunduran Majapahit. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh menantu dari Hayam Wuruk, Wikramawardhana, dari tahun 1389 sampai dengan 1429. Keputusan tersebut ditantang oleh Bre Wirabumi, yaitu putra dari Hayam Wuruk, dan terjadilah perang saudara yang disebut Perang Paregreg pada tahun 1404 yang menyebabkan banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri dari perang tersebut.
Kerajaan Majapahit pun mulai menurun sejak saat itu. Sepeninggalan Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya yaitu Ratu Suhita. Karena Suhita tidak memiliki putra mahkota, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan politik. Ditambah dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putri dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Peninggalan kerajaan di Majapahit. Cukup banyak bangunan dari peninggalan kerajaan Majapahit. Di antaranya ada Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Canggu. Sementara, bukti lainnya kisah masa kejayaan Majapahit tertulis dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Sekian penjelasan dari kami mengenai kerajaan Majapahit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.